Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Evi Nazara dengan NIM 254206020103 dengan absen nomor 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penjualan produk terlaris. Jadi, untuk sumbernya saya mencari di sumber internet yaitu Scrip. Ini untuk bukti dari laporan penjualan produk terlaris. Nah, pada laporan penjualan produk terlaris ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom produk, jumlah produk, dan total penjualan. Pada sheet proses 1 di tabel laporan penjualan produk, di sini saya menambahkan 3 kolom, yaitu kolom harga rata-rata, kolom persen kontribusi, dan kolom kode produk. Untuk kolom pada harga rata-rata saya menggunakan rumus total penjualan dibagi dengan jumlah produk untuk mencari harga rata-ratanya. Kemudian untuk persen kontribusi saya menggunakan rumus total penjualan dibagi dengan sum atau keseluruhan total penjualan tersebut untuk mencari persen kontribusinya. Untuk kode produk saya memakai rumus left untuk mencari 3. Ini saya memakai 3 huruf saja sebagai kode produk dari sebelah kiri. Untuk tabel analisis penjualan produk, untuk kode produk masih sama menggunakan fungsi left. Kemudian pada status produk itu menggunakan if tunggal, di mana if tunggal ini mencari produk paling laris dengan rumus if jika D3 ini adalah total penjualan, jika lebih sama dengan dari 10 juta maka akan dinyatakan laris. Namun jika sebaliknya maka tidak dinyatakan laris. Kemudian pada produk favorit masih menggunakan rumus if dengan tambahan n, di mana jika C3 di sini adalah jumlah produk lebih dari 3.000 dan D3 di sini adalah total penjualan lebih dari 10 juta maka akan dinyatakan favorit. Namun jika tidak memenuhi keduanya maka akan dinyatakan biasa. Kemudian pada kategori penjualan menggunakan rumus if tunggal, di mana D3 adalah total penjualan lebih jika total penjualan itu lebih sama dengan 50 juta maka akan dinyatakan tinggi, namun jika tidak maka akan dinyatakan rendah. Kemudian untuk mencari level penjualan saya menggunakan rumus if bertingkat, yaitu jika total penjualan itu lebih dari 100 juta maka akan dinyatakan super tinggi, dan jika total penjualannya itu lebih sama dengan 50 juta maka akan dinyatakan tinggi. Jika total penjualannya lebih dari 20 juta maka akan dinyatakan sedang. Namun jika tidak memenuhi 3 kriteria ini maka akan dinyatakan rendah. Kemudian untuk produk cukup laku menggunakan rumus if or, yaitu jika C3 di sini adalah jumlah produk lebih dari 3.000 atau total penjualannya lebih dari 10 juta maka akan dinyatakan lumayan. Namun jika tidak maka akan dinyatakan kurang. Kemudian pada status restock di sini menggunakan rumus if and, di mana C3 di sini adalah produk laris. Jika status produk laris itu dinyatakan laris dan K3-nya dinyatakan favorit maka akan dikategorikan sebagai stok melimpah. Namun jika tidak memenuhi salah satu dari kedua ini akan dinyatakan stok normal. Nah, jadi ini untuk mengetahui stok dari penjualan produk. Kemudian di sini ada tabel reference. Nah, tabel reference di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana VLOOKUP di sini saya ingin mencari kategori harga dari sebuah produk. Nah, ini untuk tabel pembantunya.
Jadi untuk mengetahui kategori harga, saya memakai rumus VLOOKUP. Datanya saya ambil dari proses 1, di mana proses 1 di situ saya ambil E3 atau kolom harga rata-rata, kemudian ditambahkan dengan ini. Jika harga rata-rata itu dari 0 sampai 4.000 maka akan dinyatakan ekonomis. Jika harganya 5.000 sampai 9.000 maka akan dinyatakan standar, dan seterusnya. Saya di sini angka 2 untuk mencari kualifikasi harga. Kemudian kenapa saya pakai true? Karena true itu mengidentifikasi harga yang mendekati, jadi tidak langsung dari data yang ada, tidak. Jadi kalau pakai true itu mengira-ngira hasil yang paling terdekat. Nah, dihasilkan ini untuk kategori harga, apakah lemper itu eksklusif, apakah lemper itu eksklusif atau standar, seperti itu, ataukah produknya itu premium. Kemudian pada tindakan, jadi setelah mengetahui kategori harga, kemudian pada kolom tindakan di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari tindakan apa sih yang harus perusahaan lakukan ketika. Nah, proses 1 di sini saya mengambil dari M1, yaitu dari level penjualan, kemudian memakai tabel pembantu di sini, tabel pembantu VLOOKUP. Jika level penjualannya itu super tinggi, maka tindakan yang harus dilakukan perusahaan adalah mempertahankan stok. Nah, jika level penjualannya tinggi, maka perusahaan harus melakukan tindakan meningkatkan tindakan produksi. Kemudian jika level penjualan sedang, maka perusahaan harus melakukan promosi. Kemudian jika level penjualannya itu rendah, maka perusahaan harus melakukan evaluasi harga. Seperti ini. Jadi perusahaan tahu produk mana yang harus melakukan promosi, produk mana yang harus mempertahankan produk mana yang harus meningkatkan produksi, seperti itu. Kemudian pada summary, di summary ini saya menyantumkan 5 metrik analisis. Yang pertama pada total omset penjualan. Nah, total omset penjualan di sini saya menggunakan rumus SUM, yaitu menjumlahkan semua total penjualan yang ada pada sheet 1 atau proses 1 di sini. Total penjualan ini. Kemudian untuk rata-rata penjualan produk, saya menggunakan rumus average. Jadi data yang diambil dari proses 1 ini, dari total penjualan ini akan dicari rata-ratanya. Itu ini, rata-rata. Nah, rata-rata ini untuk mengetahui produk dengan penjualan di bawah angka ini dikategorikan rendah dan memerlukan evaluasi strategi pemasaran yang sudah ada pada tabel reference. Kemudian pada angka ketiga di sini adalah jumlah jenis produk yang jual, yaitu saya menggunakan rumus konta. Datanya saya ambil dari proses 1 untuk mengetahui tingkat keberagaman variasi produk yang dijual, seperti itu. Kemudian yang keempat itu memakai rumus MAX untuk mencari tahu penjualan produk apa sih yang paling tinggi, gitu ya. Untuk datanya diambil dari proses 1 di total penjualan, yaitu dipakai rumus MAX, yaitu mendapatkan di angka 122.581, yang dimana di sini itu saya tulis yaitu produk lemper. Ya, produk lemper. Jadi total produk dengan penjualan tertinggi di sini adalah lemper. Untuk mengetahui produk dengan penjualan tertinggi. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui produk favorit. Jadi saya menggunakan rumus count if, di mana datanya diambil dari proses 1,
yaitu K di produk favorit di sini. Kemudian saya kategorikan untuk mencari favorit. Nah, perusahaan bisa melihat nih, ada berapa sih jumlah produk favorit dengan target volume unit tinggi. Ternyata ada 19 produk seperti itu. Sekian presentasi saya mengenai laporan penjualan produk terlaris. Terima kasih.